Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaniyatu asyarata, utawi maqalah kang kaping 12. Ngan ba'dil hukama, utawi setengah saking pira-pira ahli hikmah. Ayat ba'ul qulubi tegese dokter reati iku salah satun asyain. Iku ana telu perkara tafrohu kang ngilangaken opo alfususo susah. Jadi menurut ahli hikmah itu ada 3 perkara yang dapat menghilangkan susah, rasa susah. Yang pertama iku dzikrullahi ta'ala, eling maring Allah, biayi kelawan sigotin bentuk kanat kang temu apa bentuk ka ayakulayan kaya yen to matur kathiron ing akeh apa la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah au bil munajati ka utawa kelawan munajat ka anna yaqula kelawan yen to dawuh ya mughith kullu mulihuf nadahu wa ya mujib. Jadi niki yang pertama niku perkara yang dapat menghilangkan susah itu zikir kepada Allah, dapat dengan cara membaca la ilaha illallah atau dengan la haula wala quwata illa billah ataupun dengan yang lainnya. Terus yang kedua, waliqoi auliyaihi, waliqoi lan ketemu auliyaihi ing pira-pira kekasihe Allah, tegese minal ulama saking pira-pira ulama wasolihin utawi wong kang soleh, wa kalamulan guneman utawa ngrungokake dawuh al hukama ing pira-pira ahli hikmah, ai tegese alladzi wong ya dulu kang nuduhake ngalah khairi ing atase perkara bagus, ngalah khairi dunya ing perkara bagus ing donya wal akhirati lan akhirat. Jadi di makalah ke-12 niki disebutkan bahwa ada menurut ahli hikmah ada 3 perkara yang dapat menghilangkan kesusahan. Yang pertama adalah dzikrullahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah, bisa dengan membaca la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah ataupun yang lainnya. Ataupun juga bisa dengan bermunajat kepada Allah, misalnya munajat Abu Nawas ilahilas tulil firdausi ahla dan seterusnya niku dan lain-lain. Intinya senantiasa ingat kepada Allah, jangan sampai kita itu tidak ingat kepada Allah. Artinya iman kita niku tidak ingat kepada Allah niku, iman kita itu kadang juga diangkat ataupun naik turun. Yang namanya iman itu bisa naik juga bisa turun. Jadi kadang kita sangat beriman, akhirnya sangat ibadahnya itu sangat kencang, sangat sungguh-sungguh ibadahnya. Kadang juga iman kita itu berkurang, akhirnya kita tidak begitu sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang kedua adalah yang dapat menghilangkan kesusahan adalah waliqoi auliyaihi, jadi bertemu dengan para kekasih Allah. Di sini disebutkan minas ulama, artinya orang yang memiliki ilmu, wasolihin atau orang-orang soleh. Jadi kita bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan orang yang memiliki ilmu, para ulama, para kiai ataupun para sesepuh misalnya, niku bisa menghilangkan kesusahan kita. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu biasanya itu pengalamannya sudah luar biasa, memiliki pengalaman yang banyak, memiliki ilmu yang luar biasa, sehingga perasaan-perasaan kita, unek-unek kita itu kita bisa sampaikan kepada mereka, yang akhirnya kita mendapat solusi, diberikan solusi ataupun diberikan wejangan oleh para beliau tersebut. Yang ketiga yang dapat menghilangkan kesusahan adalah wa kalamul hukama. Jadi dawuh-dawuh ataupun nasihat-nasihat para hukama, ahli hikmah, yang mana memberikan
memberikan pandangan ataupun mengarahkan kita kepada kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Tidak hanya kebaikan di dunia tapi juga kebaikan di akhirat. Hidup di akhirat itu membutuhkan bekal dari dunia. Kehidupan kita di dunia itu sebagai landasan bagaimana kehidupan kita di akhirat nantinya. Jadi kita senantiasa membutuhkan ilmu-ilmu ataupun nasihat-nasihat dari para orang-orang yang sudah ahli atau berkompeten pada bidangnya, misalnya di bidang keagamaan ataupun misalnya pekerjaan, bidang fikih, tafsir, misalnya itu dapat menghilangkan rasa susah kita. Karena kadang-kadang kita itu bingung mencari solusi. Nah, itu bisa mendapatkan dari wejang-wejangan para ahli hikmah. Jadi saya ulangi, di maqalah ke-12 Al-Maqalatu Tsaniyatu Asyaratan iki membahas tentang menurut para ahli hukum ataupun para ahli hikmah bahwa ada 3 perkara yang dapat menghilangkan rasa susah. Yang pertama adalah dzikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah. Makanya kita setelah sholat niku kan ada zikirnya, membaca istighfar, terus membaca subhanallah 33, membaca alhamdulillah 33, membaca Allahu akbar 33 dan seterusnya. Niku sebenarnya itu juga hadis Nabi bahwa barang siapa yang membaca niku wau subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar itu 33, masing-masing 33, dan dilengkapi dengan membaca la ilaha illallah itu 1 kali sehingga menjadi genap zikir kita itu 100, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni. Itu yang pertama, harus senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua adalah waliqai auliya, jadi bertemu dengan para aulia, kekasih Allah, yaitu para alim ulama, para orang yang soleh. Niku dengan memandang beliau pun kita sebenarnya auranya itu kan sudah aura-aura dingin, aura-aura adem, aura-aura tenang niku ada di para ahli ilmu ataupun orang-orang soleh, sehingga awake dhewe niki sing wajahe kakean pikiran kakean beban niku bisa terkurangi karena mendapat aura positif dari para ulama ataupun para orang-orang yang soleh dengan kita bertemu dengan mereka. Yang ketiga adalah nasihat atau wakalamul hukama, yaitu nasihat dari para ahli hikmah yang dimana memberikan petunjuk bagi kita tentang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi tidak hanya memberikan petunjuk kebaikan di dunia, lek awakmu pengen sukses ning dunia iki kudu ngene lho, kudu kerja, kudu ini, tapi juga mengingatkan kita tentang kebaikan akhirat, di mana kita juga perlu menyiapkan bekal di akhirat nantinya. Jadi ada bekal dunia, bekal akhirat dan sebagainya. Mungkin niku untuk maqalah ke-12. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menangkal perasaan-perasaan susah ataupun beban-beban pikiran niku, agar hidup kita itu tenang, ibadah yo tenang, kerjanya yo tenang, berkeluarga dengan tenang. Itu semoga kita bisa seperti itu. Caranya juga sudah ada nih wau, ada 3 niku wau. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.